Halo teman-teman IRP, hari ini kami akan menjelaskan mengenai laporan hasil studi kasus dari modul Enterprise Asset Management. Latar belakang dari pembahasan ini adalah karena ERP itu berperan penting di dalam mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan. Nah, kita akan membahas salah satu modul yang sudah kita pilih di ERP, yaitu Enterprise Asset Management. Nah, di sini tujuan utama dari modul ini adalah untuk mengelola aset teknis perusahaan, aktivitas pemeliharaan, serta histori biaya yang berkaitan dengan aset tersebut. Nah, dengan adanya EAM ini, perusahaan tuh bisa meningkatkan efisiensi operasional dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Berikutnya, itu adalah proses bisnis dari EAM itu sendiri. Nah, untuk yang pertama itu adalah notifikasi. Jadi, untuk notifikasi ini merupakan pelaporan atau pemberitahuan adanya kebutuhan terkait pemeliharaan. Setelah itu masuk ke tahap planning dan juga order creation, yaitu penyusunan rencana kerja, lalu juga kebutuhan tenaga kerja, material, dan juga biaya. Kemudian itu dilanjut nanti ke order control dan juga release, yaitu pengendalian dan persetujuan order agar pekerjaan dapat dimulai dilaksanakan begitu. Terus yang terakhir itu ada implementation and completion, yaitu tahap pelaksanaan perbaikan sampai pekerjaan itu bisa selesai dan dicatat di dalam sistem. Oke, baik. Berikutnya ke pembahasan studi kasus yang akan dikerjakan. Jadi, kasusnya ini menggunakan dataset perusahaan fiktif bernama Global Buy, dan latarnya itu di musim panas, di mana lini produksi itu lagi hektik-hektiknya mempersiapkan event Race Across Amerika. Nah, di tengah kehektikan itu, terjadilah insiden, yaitu kerusakan mendadak pada circulation fan di sistem pendingin ruang produksi, yang kalau misalnya dibiarin itu bisa ngeganggu jalannya produksi mereka. Nah, kasus ini dijalankan oleh 4 peran, yaitu shop floor worker sebagai pelapor, shop floor worker sebagai pelaksana perbaikan, shop floor worker sebagai pendukung, serta production manager sebagai perencana, perilisan, dan penutupan order. Nah, kasus ini juga terdiri dari 8 tahapan, yaitu dimulai dari membuat malfunction report, sampai menampilkan history order untuk peralatan yang diperbaiki. Nah, berikut untuk step-stepnya secara detail udah ada di slide, namun akan tetap kita jelaskan secara ringkas. Jadi, step pertama itu membuat malfunction report. Jadi, step 1 ini dikerjakan oleh shop floor worker melalui app Create Malfunction Report di Fiori Launchpad. Di sini, kerusakan circulation fan dilaporkan secara lengkap mulai dari deskripsi masalahnya, yaitu circulation fan defective, functional location, dan equipment yang bermasalah, sampai detail penyebab kerusakannya, yaitu filter yang sudah usang akibat akumulasi debu yang tinggi. Selain itu, di tahap ini juga langsung ditentukan rencana aktivitas perbaikannya, yaitu penggantian filter atau replacement spare. Kemudian untuk step 2-nya yaitu membuka maintenance order langsung dari malfunction report. Jadi di step 1 itu untuk tahap terakhirnya itu membiarkan window-nya tetap terbuka. Jadi setelah notification yang dibuat, langsung dibuka maintenance order dari window yang sama. Nah, di sini itu ditentukan detail order seperti order type, planning plan, dan work center yang menangani. Kemudian dibuat 2 operation, yaitu penggantian filter dengan estimasi waktu kerja 2 jam, dan functional test selama 15 menit. Setelah itu, komponen material yang dibutuhkan, yaitu filter, juga ditambahkan ke dalam order beserta jumlah dan lokasi penyimpanannya. Setelah semua data lengkap, order disimpan dan nomor ordernya dicatat untuk digunakan di step selanjutnya. Kemudian untuk step 3, yaitu merilis order dan menampilkan dokumen kerja. Jadi nomor order yang sudah dibuat di step sebelumnya itu dimasukkan ke sistem, lalu order tersebut dirilis. Jadi cara rilisnya itu dengan mengeklik icon bendera hijau yang ada di SAP-nya. Untuk step 4, kita bakal melakukan konfirmasi order. Nah, buat step 4 ini dikerjakan oleh teknisi di lapangan melalui shop floor worker, melalui app overall completion confirmation di Fiori Launchpad. Nah, teknisi juga menandai statusnya sebagai final confirmation dan no remain work untuk menyatakan bahwa perbaikan fisik fan dan pengambilan filter dari gudang sudah selesai sepenuhnya. Nah, sehingga status dokumen berubah menjadi confirm atau dalam kurung CNF.
Nah, buat step 5, ini kita melakukan analisis biaya akhir dan penyelesaian teknis. Oke, setelah perbaikan selesai dilakukan, dokumen kembali ke Production Manager. Nah, di sini manajer melakukan analisis perbandingan biaya antara estimasi awal dengan biaya real yang telah dikeluarkan di lapangan. Jika semua sudah sesuai, biaya sudah diperiksa, manajer melakukan penyelesaian teknis dengan mengeklik Completion Technically, serta memasukkan tanggal dan waktu penutupan masalah yang secara otomatis mengunci status order tersebut. Nah, step 6 itu ada data akuntansi untuk pesanan pemeliharaan. Nah, ini tuh diproses oleh production manager melalui app Run Actual Settlement. Di tahap ini, seluruh akumulasi biaya pemeliharaan yang tadinya ditampung di dalam dokumen repair order akan dialokasikan dan diselesaikan ke akun penerimaan biaya atau settlement receiver. Nah, pengguna tinggal memasukkan controlling area, periode akuntansi, serta fiscal year, lalu menjalankan proses settlement secara otomatis agar pemeliharaan fan tersebut resmi dibukukan di dalam sistem keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya adalah step 7 ataupun analisis biaya akhir dan penutupan bisnis. Jadi kita step by stepnya itu buka lagi aplikasi change maintenance order dan juga masukin nomor order yang udah kita buat sebelumnya. Terus akses kembali laporan biaya dari submenu cost report, reports, and then di plan ataupun actual comparison, dan juga perhatiin kolom saldo aktual ataupun actual cost. Dan nilainya itu sekarang harus menunjukkan angka 0 atau menunjukkan tanda kredit yang menyeimbangkan pengeluaran sebelumnya. Terus jika aspek finansial sudah terverifikasi bersih, kita klik tombol complete business, dan selanjutnya status dokumen akan berubah menjadi CLSD ataupun close, dan juga kita akan klik save. Dengan status ini, dokumen terkunci total secara permanen dan tidak ada staf akuntansi maupun lapangan yang bisa memasukkan atau mengubah biaya pada dokumen ini lagi. Nah, ini adalah step terakhir atau menampilkan riwayat perintah pemeliharaan. Nah, di sini dari aplikasi display PM orders itu akan ada layar kriteria pencarian, terus kita pakai filter itu yang status completed. Terus pada kolom input equipment, masukkan nomor peralatan kipas sirkulasi yang sudah diperbaiki sebelumnya, dan juga tentukan tentang tanggal period, ubah dari tanggal sebelumnya dan yang sudah default menjadi tanggal hari ini, dan akan muncul seperti di layar ini. Berikut ini ditampilkan tabel perbandingan untuk mengevaluasi dampak penerapan sistem ERP terhadap kualitas laporan yang dihasilkan melalui SAP, aplikasi lain yang tidak terintegrasi atau silo sistem, dan pencatatan manual atau paper dan spreadsheet. Berdasarkan 3 aspek perbandingan, yaitu integrasi data dan ketelusuran, validasi dengan akurasi data, dan kecepatan pelaporan. Selanjutnya adalah dampak ketika perusahaan itu menggunakan SAP gitu ya untuk mencatatkan aset manajemen mereka. Secara operasional, integrasi SAP modul Enterprise Asset Management memberikan dampak positif dalam mempercepat proses pemeliharaan mesin melalui laporan kerusakan yang lebih cepat dan identifikasi lokasi aset yang lebih akurat. Selain itu, sistem ini membantu pengelolaan suku cadang menjadi lebih efisien karena stok dapat dipantau secara real time, sehingga risiko penumpukan maupun kekurangan spare part bisa dikurangi. Dari sisi SDM, laporan konfirmasi kerja juga memberi visibilitas yang lebih baik terhadap produktivitas tenaga kerja lapangan. Nah, secara dampak keuangannya, integrasi SAP ini membantu pencatatan biaya menjadi lebih otomatis dan akurat, khususnya dalam pembebanan biaya material dan tenaga kerja. Sistem ini juga mendukung penentuan kapitalisasi aset tetap, serta memastikan biaya yang muncul tercermin dengan tepat dalam laporan laba rugi. Selain itu, penguncian dokumen saat status pesanan berubah menjadi closed itu berfungsi sebagai kontrol yang menjaga ketertiban data dan integritas laporan keuangan. Jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, kesimpulannya dari modul EM ini itu bisa meningkatkan efisiensi dan juga akurasi pengelolaan aset, terus juga bisa mengurangi downtime, serta bisa mempercepat pengambilan keputusan. Nah, untuk sarannya ini sendiri, kita memberikan saran untuk meningkatkan pemeliharaan preventif, lalu juga pelatihan SAP priori bagi karyawan, terus juga bisa evaluasi rutin biaya dan juga integrasi dengan modul lain seperti HCM dan juga MM. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.